Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi anak-anak sudah mengerjakan bagan penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia. Ini saya berikan contoh cara membuat bagan penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia agar bagan tersebut mudah untuk dilihat, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari. Penyebab gangguan pada organ pernapasan manusia ada 3. Ada faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik itu tentang kelainan organ pernapasan. Jadi pada faktor fisik tadi kan kita bahas tentang kelainan organ pernapasan. Sedangkan faktor penyakit, silahkan disebutkan masing-masing penyakitnya. Boleh, ada 5 penyakit yang dibahas di situ. Sedangkan faktor lingkungan, rata-rata karena udara tercemar. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Diharapkan setelah kita menyebutkan apa faktor fisiknya, apa faktor penyakitnya, apa faktor lingkungannya, kalian juga memberikan sedikit penjelasan tentang faktor-faktor tadi. Seperti halnya kelainan organ pernapasan. Contohnya pada bayi prematur. Sedikit, tapi sudah jelas gitu. Bahwa pada bayi prematur mengalami kelainan organ pernapasan. Tidak semuanya, ini hanya contoh. Atau di faktor penyakit. Faktor penyakit influenza misal. Itu karena virus influenza. Disingkat-singkat nggak masalah. Asma. Karena kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Bronkitis karena peradangan pada bronkus. Emfisema karena kantong paru-paru hancur secara bertahap. Kanker paru-paru karena pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Sedangkan udara tercemar rata-rata karena asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan. Jadi di sini boleh disebutkan contohnya, boleh disebutkan sebabnya, atau mungkin gejala-gejalanya. Misal influenza, ada penyebabnya, ada gejalanya, silahkan, tidak masalah. Tapi jelas gitu. Ketika kita belajar, enak membacanya. Itu fungsinya bagan, agar meringkas bacaan itu menjadi sebuah skema atau sebuah model seperti ini dengan bentuk bagan, tapi kita belajar dengan mudah, singkat tapi jelas gitu. Jadi selanjutnya nanti saya akan memberikan satu tugas lagi untuk membuat bagan. Silahkan nanti dibuat seringkas mungkin, tapi tetap jelas. Kalaupun memang perlu kata-kata yang lebih panjang, tidak masalah ditulis lebih panjang. Misal contohnya di situ tentang asma. Asma itu kan karena kontraksi otot pada saluran trakea. Nah, tapi dia butuh ada penjelasan. Ketika kontraksi otot pada trakea hingga saluran trakea menyempit, berarti itu nggak bisa lagi disingkat. Karena harus dijelaskan, dipaparkan, diperjelas bahwa asma itu karena kontraksi otot pada trakea dan trakeanya menyempit gitu. Jadi buat bagan seringkas tapi lengkap dan mudah untuk dibaca. Ini contohnya, tidak harus sama seperti buku. Boleh berinovasi, terserah dengan kalian. Modelnya, bentuknya seperti apa. Gitu, ya. Untuk besok
Untuk selanjutnya nanti ada tugas membuat bagan agar jelas. Itu sekian dari saya pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.